kita siapin untuk makan malam ya. Ini kuah non halal. Jadi kalau nyonya aku tuh dibiarin, soalnya ini kan dari freezer ya, dan bersih. Nah, kita masaknya pakai lobak putih ya. Kita ngupasnya yang agak tebal. Nyonya aku sukanya seperti ini teman-teman, bukan saya boros. Potong sesuai selera masing-masing. Utuh ya silahkan. Nyonya aku minta dimasakin angsa ya teman-teman. Ini sayur merah tapi warnanya ungu teman-teman. Seperti ini. Nah, preteli ya seperti biasa. Ini yang diambil cuma daun itu. Seperti ini. Batangnya yang pucuk ya mau. Ini sayur itu katanya untuk tambah darah. Jadi kalau misalkan saya kelar makan siang, itu nanti ada yang request teman-teman, kayak anak laki-laki, yuk aku nanti mau makan daun bawang. Nanti nyonya bilang, yuk nanti anak-anak dimasakin daging sapi. Jadi ada request-request tertentu dari keluarga nih majikan. Nah, jadi kayak jam segini kita siapin sayurnya diperitili. Dari zaman dulu seperti itu teman-teman. Saya kerja di majikan yang lama juga seperti itu. Kayak siang hari kita siapin apa yang nanti malam mau dimasak. Kayak ikan yang dari freezer, belum leleh kita keluarin supaya leleh dulu, seperti itu. Ini kuah lobak putih setelah mendidih, kita tutup teman-teman, tutupnya jangan terlalu rapet. Nah, kita kecilin apinya. Nah, ditutupnya agak melongo sedikit. Bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita dan tidak menyukai kita dan toksik kayak gitu teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik teman-teman. Doa yang baik akan kembali ke kita. Ketika kita mendoakan kebaikan ke orang lain, maka kita akan mendapatkan yang sama. Ya yuk kamu dapat yang sama seperti itu. Balas dendam yang terbaik adalah jangan membalas keburukan orang lain juga dengan keburukan. Kita tetap melangkah di jalan kita. Mau ngomong apa yuk? Lah aku juga gak paham yuk. Wah aku yuk kadang rada bingung ya teman-teman. Ini kita cuci dulu 3 kali. Setelah dicuci rendam pakai air garam. Aku rendam ya pakai air garam, biarin naik. Ini request ke godong bawang. Nah,
Setelah semuanya terkoordinir dan wis disiapkan, nah sekarang itu kisaran jam 3 teman-teman, kita matikan. Biasanya saya mengisi waktu nganggur kayak gini tuh saya ngedit video untuk nanti malam. Jadi hidup saya itu memang benar-benar teratur ya, kalau dipikir teratur teman-teman. Disiplin dan juga teratur kalau dipikir ya. Malam hari kalau saya belum mendapatkan satu video untuk keesokan harinya yang tayang siang hari, saya juga tidak akan melanjutkan tidur saya. Kayak siang hari kayak gini ada waktunya saya istirahat, saya ngedit lagi untuk video malam seperti itu teman-teman. Ya semoga yang namanya hidup kita nggak ada yang tahu, setidaknya kita wis berusaha dan mencoba seperti itu. Semangat. Coba yang. 看看就是看看西达什么时候要过去呀、Oh ya kan Nisha, ke ikan Nisha. 哎， Nah ke laupan. 很厉害的人，他马上就是带过去了。 Oh, ya ke. Tambahkan garam. Nah ini kuahnya ama. Masya Allah. Ini kuahnya untuk depan. Daun ketumbar ya untuk masak lobak putih. Nah kita cemplungkan. Wis teman-teman, supaya baunya harum. Nyonya aku suka seperti ini. Ditambahi daun ketumbar. Ceket saya. 不会啦，太太的。放烂一点，那个菜撒烂一点啊。对呀、再炒蒜头。哦，我的意思傻傻而已。不行啊，沙不能吃啊。那个菜一定要沙来，炒蒜头啊。要吃的你拿起来，剩下的下去炒。我还很硬。你刚刚下去的我都看到了，那个还很硬啊。为什么这个菜那么久？菜本来就是比较老，比较老。Ini usah aku matikan. Oh. Nah bentukannya seperti ini ya. Ini kuah kebangsaan keluarga Nyonya. Seperti ini. Waman pusiwan deh. Saya tinggal connect saya. Ini daging sapi nih belum dipotong. Kita pakai olive oil. Nah ini ditumis sampai harum dulu. Nah daging sapi masuk, tambahin cabai ya, tambahin micin, sedikit gula. Nah ini kita angkat. Pak aku masak kadang tuh deg-degan ya. Apinya harus gede ya, dioseng dulu. Aduh, masya Allah keselomot. Nah, tambahin sedikit garam. Kita ungkep dulu. Apinya masuk. Matang. Nah, jadi ini seperti ini ya. Ini kesukaannya Keke. Kue cifan titi. Halo. Lo. 味道比较香香。辣椒也不要，对对。
Cuman kayak gini mateng ya, wes matiin. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, tambahin minyak. Kita mau goreng udang. Wah, Kang Kwezi. Nah, ini paling spesial ya, teman-teman. Ada udang goreng. Kita mau goreng semacam tempura, teman-teman. 怎么样？不好吃啊？怎么样哥？不好吃。哎耶！哦，好吃吗？Kita goreng ini. Terlalu enaknya sampai godek-godek. Ini还有最好吃的东西哥，吃不要太快。Biar panas dulu ya. Jadi modelannya seperti ini ya, semacam tempura. Ah. 这个里面是虾仁啊，太太。哦，那这样妹妹也不可以吃啊。Gosok teman-teman karena dia manis. Gorengnya sampai golden brown. Coklat keemasan. Aja diolak-walik ya. Gorengnya harus sabar ya. Kok hijau ya dalamnya ya? Ayo, 好吃的东西，妹妹。哎，妹妹不喜欢。啊，弟弟也不吃虾仁。完了，弟弟了也不要太太，他也不虾仁。Kan yo Kang Kwe jangan. Nah, ini harus mateng ya. Wes. Namanya tempura. Tempura. 这个最好吃的东西。还要做什么？不用煮了。哎呀，这个也有涨价，一瓶760。来一天多少？ Nah, kita ambil satu ya, teman-teman. Wo naik ke teteh. Oh, 今天白饭生意那么好啊！我都没有吃白饭。Masya Allah, 他这那么厉害。杨锦哦，杨锦比较喜欢吃饭，跟阿佑差不多。弟弟也喜欢吃白饭。对呀。妹妹现在也吃白饭。我住san pe. Jadi di sini ono tempura. Saya mengambil tempura. Ono sambal bawang yang nggak kelihatan. Terus aku ngambil daging sapi sedikit. Dioseng. Seperti ini makanku. Sambalnya ada, teman-teman. Ini nanti kena panas melempem ini. Gubis, tanyunya. Jadi tepung, gubis, ada udangnya. Gubisnya yang lumayan banyak. Jadi ini memanipulasi ini. Gubisnya segini banyak. Apa maksudnya ini? Loh, gubis, teman-teman. Otak saya itu bervisualisasinya itu ekor udang utuh, terus di luarnya tepung. Ternyata dalamnya gubis. Udangnya cuman sekiprit dibungkus gubis. Yuk ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pinter banget marketingnya ini. Dibungkus sama tepung. Wah.
makannya Pak ya. Di tempat saya, di keluarga saya tidak apa teman-teman. Tidak ada masalah. Yang dilarang ketika kita memakan sesuatu yang bukan kita. Dilarang ketika kita suami orang. Dilarang ketika merugikan orang lain, itu dilarang. Tapi untuk hal yang seperti ini tidak ada larangan. Tadi Mbak Sita koneten ya teman-teman. Jadi itu Mbak Sita nasibnya gimana gitu. Terus sama mbokku, kalau misalkan mau di situ ya silahkan di situ dulu, nggak apa-apa. Sampai ketemu majikan atau sampai sembahyang terakhir untuk mendiangi ibu kandungnya nyonyaku 2 minggu lagi. Terus agent bilang itu udah ada job, kalau misalkan mau pindah sekarang nggak apa-apa. Terus mbokku tanya, kalau misalkan Sita mau ya silahkan. Jadi bos aku tuh baik banget teman-teman. Ada bos itu ya, teman saya tinggal, terus bos bilang, saya tidak bisa menggaji kamu, tapi kalau enggak, memang tidak dikasih tambahan, kalau mau di situ dulu silahkan, digaji sama mbokku. Mbak sih gak doyan mangan ya ibaratnya. Ibaratnya mau makan juga nggak enak gitu lah. Kepikiran mau pindah majikan tuh pasti kepikiran. Di sana ikan dari ayam apa segala macam masih ada teman-teman. Ibaratnya untuk makannya Mbak Sita tuh masih ada. Ini sayur merah itu ya, kesukaan nyonyaku. Katanya manfaatnya untuk menambah darah. Tapi koyone darahku berlebih-lebih ya. Jadi dia tuh seperti ada lendir-lendirnya, tapi tidak seberlendir binahong, tidak. Oh, dia tuh lembut, ketika ditelan itu kelenyer, tapi masih ada sedikit kerekut-kerekutnya, enak banget. Kalau suka ya enak. Tapi ada orang yang kurang suka warna nasinya menjadi ungu. Amang dulu nggak suka teman-teman. Kita doakan teman-teman. Semoga Mbak Sita ketika mendapatkan majikan yang baru, semoga jodoh teman-teman, berjodoh. Semoga majikan ini baik, lebih baik dari majikan ini. Mau menerima Mbak Sita apa adanya. Semoga dek majikan yang baru ini Mbak Sita mendapatkan ilmu yang lebih berharga lagi. Seperti itu, amin ya Allah.
Oh, rasanya itu manis, gurih, ada asin. Terus yang paling enak itu, dia paling pintar itu tepungnya, teman. Udangnya juga nggak kerasa. Dibungkus kubis. Itu adalah mobil sampah jam 6:30 malam. Nah, doa saya hari ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga kita dimudahkan dalam urusan kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga rezeki yang jauh dekatkan, yang dekat semakin dekat dan segera cair ke rekening tabungan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga kita semuanya selalu sehat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apapun cita-cita kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yang memiliki cicilan atau saya ini mau cerita ya teman-teman. Saya bukannya sombong atau apa. Saya paling takut yang namanya berhutang, teman-teman. Saya tidak menyukai yang namanya hutang. Kecuali teman-teman, hutangnya itu seperti ini. Misalkan saya membeli tanah, harganya misalkan 50 juta. Yuk, kamu boleh membeli tanah ini, kamu bayari dulu 30 juta. Nanti yang 20 juta selama 3 bulan kamu lunasin. Kalau saya utang kayak gitu, saya suka teman-teman, saya mau. Atau misalkan hutang kita membeli sebuah rumah kayu misalkan. Ini rumah kayu harganya 100 yuk. Kamu boleh bayar 70 dulu. Nanti yang 30 nanti bisa dibayar selama 2 bulan paling lambat, seperti itu. Aku suka kalau hutang seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang namanya hutang motor, kredit motor, aku itu tidak suka sama sekali teman-teman. Setelah saya tahu, saya benar-benar tidak menyukai hutang itu. Kalau bisa mending uangnya ditabung, nanti kalau wis kumpul baru dibeliin motor. Karena utang motor itu bunganya itu pokoknya kita rugi. Harganya lebih mahal, intinya lebih mahal. Kita lebih mengeluarkan uang yang lebih banyak. Atau kan zaman dahulu kala, kenapa Yayu sangat menakuti hutang. Zaman dahulu kala kita itu orang tidak punya teman-teman. Keluarga saya berasal dari keluarga yang miskin, ibaratnya miskin, memang benar-benar miskin. Ini bukan omong kosong atau dibuat-buat, tidak. Zaman dulu kala kita hidup di kampung itu ada yang namanya bank titil, teman. Jadi ada hutang, misalkan mbokku utang 50.000 ya. Jadi nanti setiap hari Minggu misalkan, setiap hari Minggu nanti tukang banknya itu datang. Utang 50.000 itu nanti bayarnya itu setiap angsuran, pokoknya itu utang 50.000 menjadi 60.000 dalam jangka waktu tempo berapa, seperti itu. Dan itu begitu mengerikan teman-teman. Pokoknya 50 nanti bayarin 60, kalau 100 ya berapa, pokoknya berlipat-lipat, semakin gede ya bayarannya semakin gede kayak gitu. Terus aku ngelihat orang tua aku itu mesti kerja ini, lari ke sana, terus harus mikir bayari utang bank detail itu. Ada kalanya gak iso bayar, itu kayak ya Allah, ini gak bener ini gak bener, aku bilang kayak gitu. Makanya aku tuh, tapi kalau misalkan saya ketika mempunyai uang, ada orang yang meminjam uang kepada saya, insya Allah teman-teman, insya Allah bakalan tak sili teman-teman, yang melihat keadaan. Karena terkadang itu ada orang yang kalau wis disilai, ketika balik itu
sahnya minta ampun itu juga ada. Setelah diminta itu, wah, kita diblokir itu juga ada. Terus kita lebih galak yang diutangi daripada yang ngutangi itu juga ada. Jadi memang aku melalui perjalanan hidup itu yang luar biasa ya. Luar biasa lika-likune ketika kita ingin berbuat baik kepada seseorang. Tapi saya percaya teman-teman, ketika zaman dahulu kala, saya tuh pengen banget mempunyai rumah seperti orang tersebut. Ketika orang tersebut itu membutuhkan bantuan, yuk aku tuh ini lagi bangun rumah tapi uangnya kurang yuk. Nah dengan Bismillah ya Allah, ketika saya meringankan beban seseorang, semoga ya Allah, semoga ketika suatu saat nanti ketika saya ingin memiliki apa yang seperti orang itu miliki, Allah membantu saya, meringankan beban saya. Jadi saya tidak pernah berharap kalau misalkan saya ngasih, misalkan suatu ketika ya saya membantu si A. Saya tidak pernah berharap si A ini berbuat baik atau membalas kebaikan saya tidak pernah berharap sama sekali. Tapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu suatu saat nanti, suatu zaman nggak tahu yang tahun keberapa, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Gusti Allah, dengan mukjizat Gusti Allah. Suatu saat nanti ada orang yang memang wis diutus dengan Gusti Allah, wis diutus ini nanti suatu saat akan membantu Yayu. Kalau misalkan tidak melewati orang itu, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban kita, memudahkan jalan kita dan melancarkan rezeki kita. Saya percaya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika menyakiti, ketika ada yang curang terhadap saya, ketika ada yang malah aku pengen nangis aku, wes orang bahas malah kakek cerewetan oyo sih. Intine jangan takut untuk berbuat baik sama orang. Kalau saya sendiri, saya tidak menyukai hutang, tapi kalau misalkan ada orang yang berhutang saya kalau ada ya insya Allah akan saya utangkan. Apakah ya tidak hutang? Saya juga ada hutang, teman-teman, hutang cicilan seperti itu. Bukan cicilan motor. Tapi misalkan saya membeli sebidang tanah di tetangga saya, misalkan ini teman-teman. Tidak sekarang, zaman dahulu kala. Misalkan saya membeli tanah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ada tempo berapa bulan boleh dilunasi, kayak gitu. Itu hutang memang di kampung itu baik orangnya, teman-teman. Makanya apakah Yayu menyukai rumah perumahan atau di kampung? Saya menyukai tempat kelahiran saya. Saya menyukai kampung halaman saya. Jadi saya berharap suatu saat nanti saya bisa hidup di kampung halaman saya sendiri, dekat dengan orang tua seperti itu. Apa Yayu nanti ketika menikah ikut suami? Insya Allah tidak, teman-teman. Insya Allah saya akan tetap berada di kampung halaman saya seperti itu. Suami yang akan ikut ke saya seperti itu. Nah, intinya dari video ini ya, kamu tuh ngomong apa toh? Aku juga gak ngerti ngomong apa, teman-teman. Intinya ini yang saya rasakan. Jangan takut untuk tidak dihargai ketika saya tuh begini ya, teman-teman. Ketika suatu kita misalkan di relationship ya, dan di sebuah hubungan, misalkan kita pacaran, kita itu menaruh 75% hati kita itu untuk pasangan kita misal. Terus kita itu diabaikan, diacuhkan, terus nggak tahu kenapa kita itu kayak dianggap kok banget kayak gitu lah. Terus aku tuh mikir kayak gini, jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, jangan. Kita harus menjadi wanita yang independen, manusia yang independen, yang bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Terus kita melakukan afirmasi, kita bisa bahagia sendiri. Kita kuat, kita sejahtera, kita damai, kita berkelimpahan, kita bahagia, kita positive thinking, dan selalu bersyukur seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ditinggalkan, jangan takut, teman-teman. Yang pertemanan, persahabatan, relationship atau pacaran itu pasti akan silih berganti. Kita kerja di Taiwan, kita punya suatu pertemanan, terus itu bakalan kita tinggalkan, kita bakalan hidup di kampung. Di kampung kita juga akan bersosialisasi dengan orang yang ada di kampung itu, teman-teman.
Yang penting kalau saya tidak menyakiti orang itu, saya tidak merendahkan orang itu, yang penting saya tidak, ibaratnya saya tidak mencubit duluan, seperti itulah. Awakmu ngomong apa toh yuk loh, aku juga ngerti. Ya wes ya, videonya cukup sampai di sini. Ini ceritanya cuman ngoceh ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang. Kita membuang sampah ya. Ini sampah punya kita. Ting, ting, ting. Kita buanglah. Cik.